Halo bro, selamat datang kembali di Buroda Film. Pada kesempatan ini, kami akan melanjutkan bahasan alur anime Chainsaw Man bagian ke-6. Sebelumnya kami ingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, silahkan skip dan tonton langsung animenya. Sebelum masuk ke dalam isi cerita, bantu kami dengan subscribe, like, dan komennya ya. Oke, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Ternyata bola mata terbang tersebut hanyalah salah satu dari bagian tubuh iblis masa depan yang terletak tepat di atas perutnya. Tanpa basa-basi, Hayakawa menegaskan kalau dia berniat untuk menjalin kontrak dengan si iblis. Melihat dinginnya sikap Hayakawa, iblis masa depan yang awalnya bersemangat langsung jadi malas. Namun dia tidak ambil pusing dan menyuruh Hayakawa untuk memasukkan kepala di perutnya agar si iblis bisa menilai dan mengetahui masa depan Hayakawa. Hayakawa langsung menuruti perintah si iblis. Dan setelahnya iblis masa depan mengatakan kalau dia akan tinggal di mata kanan Hayakawa. Itulah harga yang harus dibayar Hayakawa untuk menggunakan kekuatan iblis masa depan. Namun si iblis mengatakan kalau kematian Hayakawa bakal sangat mengerikan. Hayakawa sendiri tidak peduli dengan masa depan dan cara kematiannya. Sementara itu Denji dan Power masih terus berlatih habis-habisan di bawah bimbingan Kishibe. Kishibe pun memutuskan untuk tidak melatih Denji dan Power setiap hari lagi karena mereka berdua telah melampaui ekspektasinya. Untuk itulah Pak Kishibe akan menjajal kemampuan Denji dan Power dalam pertarungan asli berdasarkan latihan selama ini, di mana divisi khusus akan menangkap Akane Sawatari dan Katana Man. Pada esok siangnya, Akane, Om Katana, dan beberapa member Yakuza nampak berdiam diri di salah satu ruangan gedung bertingkat. Menurut Akane, jika Makima masih hidup, maka tidak akan ada tempat yang aman di Jepang. Semua orang harus memikirkan keselamatannya masing-masing. Apalagi di bawah gedung ini, ada banyak zombie peninggalan kakek Yakuza. Di lain tempat, Makima menemui bos Yakuza lainnya di sebuah villa di pinggiran pantai. Bos Yakuza ini pun nampak kooperatif dan berjanji memberikan segala informasi untuk Makima, khususnya terkait serangan besar-besaran di Tokyo beberapa hari yang lalu. Makima pun meminta bos Yakuza untuk menuliskan nama semua orang di organisasinya. Si bos pun langsung keberatan. Jika dia nekat memberikan data tersebut, dikhawatirkan bisa-bisa terjadi perang saudara. Disinilah Makima mengancam para Yakuza dengan memberikan organ bola mata keluarga semua orang di tempat ini. Sementara itu, para polisi dan Divisi 2 saling bekerja sama untuk mengepung gedung persembunyian Akane dan gerombolannya. Kishibe mengatakan pada Hayakawa kalau tidak ada rencana apapun dalam misi ini. Intinya, semua member Divisi 4 akan memasuki gedung dan melancarkan operasi pembasmian. Sesaat kemudian, Hayakawa memerintahkan Denji dan yang lainnya untuk berpencar guna mencari Akane ataupun Katana. Mereka pun membiarkan para majin divisi khusus untuk membereskan para zombie. Singkat cerita, Hayakawa akhirnya berhasil menemukan Akane di sebuah koridor ruangan. Akane pun melakukan perlawanan dengan memerintahkan ularnya untuk memuntahkan si iblis hantu. Iblis hantu pun langsung menyerang Hayakawa atas perintah Akane. Sementara Hayakawa hanya mampu bertahan sambil membabat beberapa tangan si iblis hantu. Walau dia bisa melihat masa depan dengan bantuan mata iblisnya, namun itu tidak mengubah fakta kalau dirinya sangat kewalahan menghadapi si iblis hantu. Hayakawa pun terpukul mundur dan dia dicekik oleh si iblis hantu hingga kesadarannya menghilang. Sesaat setelah pingsan, Hayakawa kembali mengingat tentang Himeno, di mana saat itu mereka tengah makan bersama dan Himeno memberikan satu batang rokoknya pada Hayakawa. Tapi setelah mengetahui kalau Hayakawa masih di bawah umur, Himeno langsung meminta rokoknya kembali. Dia akan menyimpan sebatang rokok tersebut hingga Hayakawa dewasa. Ternyata Hayakawa masih selamat karena si iblis hantu melepaskannya. Iblis ini pun memberikan sebatang rokok pada Hayakawa, di mana rokok tersebut adalah rokok yang selama ini disimpan Himeno. Tentu saja Hayakawa terkejut, namun setelahnya dia bangkit dan menaiki tubuh si iblis hantu. Hayakawa pun mengingat sosok Himeno, dan setelahnya dia langsung memenggal kepala si iblis hantu dengan sekali ayunan pedang. Akane sangat kaget melihat iblis hantu yang dikuasainya telah dikalahkan dengan begitu mudah. Ketika dia hendak memanggil iblis ular, ternyata Kobeni telah mengunci lehernya dengan sebilah pisau. Di sisi lain, Denji pun sampai di lantai 13. Dia bersiap menarik tali gergaji mesin di dadanya. Apalagi di lantai tersebut, Om Katana beserta dua anak buahnya telah menantinya. Namun di sini Om Katana ingin ngobrol dan bernegosiasi dengan Denji. Katana berkata kalau Denji telah membunuh semua Yakuza termasuk kakeknya. Menanggapi hal tersebut, Denji berkata kalau dia melakukan hal tersebut karena semua Yakuza saat itu telah berubah menjadi zombie dan harus dibantai. Katana lantas marah dan menuduh Denji berbohong. Akhirnya keduanya kembali bertarung dengan wujud hybridnya.
Katana Man begitu unggul. Dia menendang Chainsaw Man hingga terjungkal dan berakhir di atas kereta Shinkansen. Pertarungan Chainsaw dan Katana terus berlanjut di atas gerbong kereta. Katana Man langsung menghujamkan pedangnya pada Chainsaw Man hingga merusak salah satu gerbong kereta. Lagi-lagi Chainsaw Man dipukul mundur dan dia tidak berkutik ketika Katana Man melepaskan serangan mautnya. Akibat serangan ini, tangan kiri dan tangan kanan Chainsaw Man terpotong. Namun Chainsaw Man tidak menyerah karena masih ada satu senjata gergaji mesin di kepalanya. Dia pun berlari menghadapi Katana. Namun Katana Man kembali melepaskan serangan kuatnya. Anehnya, Katana Man malah terbelah menjadi dua bagian. Dan ternyata Chainsaw Man telah mengeluarkan gergaji mesin di kaki kanannya untuk melancarkan serangan mematikannya pada Katana. Dia pun tewas tersungkur. Sesaat kemudian, Om Katana sadar dan menemukan dirinya terikat dengan tali gergaji yang begitu kuat. Ternyata Denji telah mencabut pedang di tubuh Katana Man, dan hal tersebut membuat tubuh lelaki tersebut menyatu kembali. Sesaat kemudian Hayakawa datang. Dia pun mengontak bala bantuan untuk segera datang dan meringkus Katana. Saat itulah Denji memiliki ide gila untuk mengadakan sebuah turnamen aneh. Sebelum polisi datang, dia dan Hayakawa akan menghajar selangkangan Katana. Siapapun yang berhasil membuat Katana berteriak paling kencang, maka dialah yang akan jadi pemenangnya. Awalnya Hayakawa tidak berminat karena tugasnya hanyalah menangkap Katana saja. Namun dia berubah pikiran ketika melihat sebatang rokok peninggalan Himeno. Tentu saja Katana dibuat sangat menderita, menangis, dan sangat kesakitan. Beberapa saat kemudian, Makima menghadap pada petinggi Devil Hunter dan melaporkan kalau insiden teroris sebelumnya disebabkan oleh mantan Devil Hunter yang bernama Akane Sawatari. Ketika hendak diinterogasi lebih lanjut, sayangnya Akane dibunuh oleh si iblis ular. Divisi 4 telah menyita sebanyak 1,4 kg daging iblis senjata api dari dalam gedung Yakuza. Saat dijumlahkan dengan 5 kg milik Divisi 4, akhirnya potongan daging tersebut mulai bergerak menuju tubuh iblis senjata api yang sebenarnya. Hari-hari pun terus berjalan, dan selama itu juga hubungan Denji, Hayakawa, dan Power nampak semakin akrab. Setelah selesai makan malam, Hayakawa lantas ke balkon sambil ngudut rokok simpanan Himeno. Ketika Denji terlelap, dia bermimpi tengah memasuki gang sempit. Di ujung jalan dia menemukan sebuah pintu, di mana di baliknya Pochita memanggil-manggil namanya. Namun ketika Denji hendak membuka gagang pintu tersebut, si Pochita malah memperingatkannya untuk tidak membuka pintu tersebut.